Oke, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Are you ready? Ready? Let's pray together. Start. Finish. thank you for Aja. And to check attendance list, as usually, have you ever to join in this class virtual? Sudah bergabung semua di sini ya? Iya, oke. Thank you yang sudah bergabung di sini. Mungkin ada beberapa yang belum bisa bergabung karena jaringan, tapi tidak apa-apa. Bapak sudah kirim Google Form juga di Classroom. Kalian juga harus mengisi absen juga di Classroom. Jadi biar sinkron nanti antara di virtual dan di Google Classroom-nya. Oke? Ya, silakan buka Google Classroom kalian untuk mengisi absen lewat Google Form-nya. Always give you to give a remember about pandemi. Ya, Bapak selalu mengingatkan kalian untuk di pandemi ini selalu jaga kesehatan, ya, jaga jarak, menggunakan masker. Oke, today we learn about descriptive text, right? Do you still remember about descriptive text about last week? Text to describe a particular person, place, or others. Okay, good. Thank you. Who can guess what's our topic today? Descriptive text. Okay, good. Descriptive text. Yes. Great. We are going to learn about descriptive text. Bapak hari ini hanya mereview sedikit tentang penjelasan descriptive text, tapi berkaitan dengan descriptive text di materi ini juga nantinya ya. Oke. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan descriptive text adalah to describe a particular person, place, or thing. Itu untuk how to write descriptive text by using mind mapping technique. Jadi bagaimana sih cara membuat descriptive text menggunakan mapping technique? Nah, di sini ada caranya nanti bagaimana cara membuat descriptive text. Kenapa harus menggunakan mind mapping? Why to use mind mapping? Di sini mind mapping digunakan untuk kalian membuat descriptive text-nya lebih gampang nanti karena sudah terstruktur apa saja sih yang ada dalam descriptive tersebut. Oke ya. Nah, example of mind mapping ini example-nya, contohnya yang harus kalian nanti kerjakan atau kalian harus pahami. Nah, sudah muncul di situ kan ya, example of mind mapping. Yang pertama, central topiknya. Central topik itu untuk apa? Judul, ya, judul di mana kalian akan membuat sebuah kalimat atau paragraf dalam bentuk deskriptif. Central topiknya. Kemudian dalam central topik itu ada subtopik. Subtopik itu clue-nya atau key note-nya yang digunakan untuk kalian membuat kalimatnya nanti. Oke? Central topik itu utamanya, topik utama. Subtopik itu adalah bagian-bagian yang akan kalian isi atau kalian jawab nantinya di dalam pembuatan descriptive text. Oke, ini untuk example-nya. Nah, Bapak akan memberikan sebuah contoh tapi dalam bentuk kosong dalam mind mapping-nya. Bapak kasih clue-nya satu di central topik, kalian tinggal isi, nanti kita isi sama-sama. Oke ya, kita sudah. Oke, nah Bapak ambil contohnya Bali. Oke, Bali. Do you know about Bali? Yes, I know. Yes, I know. Do you like? Yes, I do. Yes, do you like Bali? I like it. Okay, Yes, I like. Okay, ya. Divided to identification and description. Jadi dalam Bali ini Bapak akan bagikan dua. Yang pertama identification dan description. Identification itu terletak di paragraf pertama. Apa saja yang akan dimunculkan nanti di paragraf pertama? Sebagai contoh, apa yang pertama di sini? Island Indonesia. Oke, an Of island Indonesia. of Indonesia. Jadi apa an island of Indonesia itu adalah pulau yang ada di Indonesia. Description of Bali, deskripsinya. Place
Oke, popular place for tourists. Oke, good. And then yang berikutnya, Bali, hmm, island of in Indonesia. It is known as a population of Bali is about 3,100,000 people. oke. Bali is only small island. It is possible to drive around the island in a single day. Bali's biggest and most important city in Denpasar. There is a museum and art center, and there are many shops in Denpasar. The Denpasar market and the main market in the Bushet in Bali. The city is very busy and crowded. There is a lot of traffic and it is a noisy city. Oke, thank you. Kalau kalian bisa analisa kembali, yang pertama tadi kan ada an island in Indonesia, that's right, ya, benar kan ya? Kemudian ada population, ya. Kemudian ada juga Denpasar, itu masuk ke dalam identification-nya. Kemudian paragraf kedua itu masuk ke dalam description-nya, yaitu apa? Tadi a popular place for tourists. Kemudian many activities there. Di sana banyak aktivitas apa saja kalian bisa sebutkan. Contohnya tadi surfing, kemudian swimming, kemudian diving dan sebagainya. Now, this your turn to make a mind mapping, then arrange them into complete describe a text about tourist place or famous historical place around your hometown. Nah, tugas kalian adalah nanti setelah memahami yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal sampai di saat ini, kalian membuat tugas atau Bapak akan memberikan tugas kepada kalian menggunakan mind mapping, mengisi tampilkan di slide ya. Kalau yang ada beberapa yang tidak muncul, silakan buka link yang ada di classroom kalian melalui Google Form, ada di situ sudah Bapak share. Jadi kalian tugasnya adalah make a mind mapping of tourist place in your town and write them into descriptive text untuk hari ini. Ya, untuk hari ini kalian buat di LKPD-nya seperti itu. Jadi cari sih tempat wisata yang ada di Lampung ini apa saja. Kalau kalian sukanya ke pantai, ya silahkan pantai apa yang akan kalian pakai untuk membuat. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah Pak, sudah. Oke, thank you. Any question for me? Ada pertanyaan memeriksa? Nah, satu tugas lagi untuk kalian nanti dievaluasi sama juga di classroom sudah Bapak sharekan. Setelah pembelajaran ini nanti kalian kerjakan sama juga menggunakan mind mapping. Silakan dicermati kembali. Karena sudah selesai, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya, sama-sama kita simpulkan apa sih yang sudah kita pelajari tadi. Teks yang untuk menggambarkan sesuatu, tempat, orang ataupun benda. Oke, good ya. Jadi descriptive text itu adalah untuk menggambarkan tempat, orang atau benda atau sesuatu yang ada di sekitaran kita. Mungkin kalau pakai bahasa Inggris to describe a particular person ya, thing, animal, place and other. Oke ya. Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian tadi, ada identification dan ada description. Oke ya, ada language future-nya juga. Ada language future-nya juga, kemudian leksikogramaticalnya juga. Nah, di situ kalian harus selalu pahami, pelajari lagi begitu. Dan pada pagi before we close our meeting, maybe Pray together, start. Okay. Greeting to our Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Ajeng and your participation today. Don't forget for next meeting ya, untuk pertemuan berikutnya nanti Bapak akan informasikan juga materi berkaitan dengan descriptive text kembali. Oke ya. Thank you. See you next time and bye bye.